Halo semua, selamat datang di channel Beda Bintang bareng gue Niko yang bakal memberikan racun-racun dan informasi-informasi mengenai Converse. Buat kalian yang tertarik, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya buat mendapatkan update terbaru dari kita. Pada video kali ini, gue bakal memberikan racun kepada kalian Converse yang bakal rilis di tanggal 10 Maret nanti. Mau tahu apa Converse-nya? Jadi ini dia Converse-nya. Ini adalah sepatu yang akan rilis pada tanggal 10 Maret nanti. Jadi di sini ada dua siluet, yaitu 70s dan Weapon CX. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari yang Weapon dulu. Ini gue singkirin dulu. Oke, jadi di sini gue kasih bocoran dulu bahwa Converse yang bakal rilis pada tanggal 10 Maret nanti adalah Converse yang berkolaborasi dengan Joshua Fides. Mungkin kalian sedikit banyak udah ada yang tahu karena Converse sudah yang kedua kalinya berkolaborasi dengan Joshua Fides. Sebelumnya yang pertama, dia menggunakan upper yang bisa dirubah-rubah warna karena menggunakan material berbahan velcro. Terus yang kedua kemarin yang rilis hanya terbatas, mungkin kalau nggak salah sekitar hanya 76 pasang yang dirilis secara lelang dengan art yang langsung dibikin oleh Joshua Fides untuk uppernya. Jadi setiap rilisan mempunyai pattern yang berbeda-beda. Nah, untuk rilisan yang ketiga ini, Converse dengan Joshua Fides merilis dua siluet. Ini adalah siluet yang pertama. Di sini kalau gue lihat, menurut gue ya, buat kolaborasi yang kali ini itu kolaborasi terniat dan kolaborasi paling maksimal sepanjang 2022 sampai dengan bulan Maret ini. Converse kolaborasi yang paling maksimal adalah ini menurut gue. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Dari bagian bawah, dari bagian outsole, di bagian outsole masih sama apabila kalian sudah memiliki Converse Weapon CX. Mungkin tidak asing. Outsole-nya masih sama, tidak ada yang berbeda. Ciri khas Weapon CX banget. Naik ke bagian mid, itu pun sama, tidak ada yang dirubah. Nah, yang menarik di sini di bagian uppernya. Dia di bagian upper kombinasi antara bahan kanvas dengan bahan plastik transparan. Jadi kalau kalian udah sempat tahu Converse Japan Market ada mengeluarkan CT dengan gaya yang benar-benar full transparan. Jadi menggunakan plastik semua berbahan transparan. Nah, ini plastik yang digunakan di rilisan kali ini juga transparan. Dia sebagian menggunakan bahan kanvas di bagian samping belakang, bagian belakang, depan menggunakan kanvas, atas menggunakan kanvas, dan pada bagian samping dia menggunakan bahan transparan dan di tumbuk juga menggunakan bahan transparan. Untuk bagian samping ditambah printing logo Star Chevron, ciri khas Weapon banget. Terus juga tetap ada lubang udara di bagian samping dan bagian depan. Jadi menurut gue ini maksimal banget sih. Walaupun ada kombinasi bahan plastik, dia tetap aliran sirkulasi udaranya tetap bagus. Nah, terus pindah ke bagian tali. Tali di sini menggunakan tali berbahan woven, seperti tali yang digunakan di 70s. Naik ke bagian lidah. Di lidahnya dia menggunakan bahan nilon yang dipadu dengan tag Converse All Star, ciri khas Weapon. Dan di bawahnya ada tambahan signature-nya Joshua Fides. Di posisi kanan dan kiri sama. Terus masuk ke bagian lining dalam. Lining tetap sama, menggunakan material kanvas. Dan di bagian insole-nya, dia ciri khas CX banget ya. Bagian belakang mungkin kalian bisa ngeliat di video pembahasan kita mengenai CX yang sebelumnya. Itu berwarna orange dan ada bertuliskan CX di bagian atas. Terus untuk bagian depan, itu menggunakan bahan seperti serbuk-serbuk kayu yang di-press seperti bahan partikel yang biasa dipakai di lemari-lemari baju atau di meja rias seperti itu. Dan di-printing dengan logo Star Chevron dan bawahnya Joshua Fides. Menurut gua maksimal untuk kolaborasi Joshua Fides kali ini.
Nah, sekarang kita pindah yang kedua. Menurut gua ini jauh lebih maksimal lagi dibandingin weapon. Walaupun weaponnya udah cukup keren, menurut gua ini lebih maksimal lagi. Kita lanjut ya, ini gue singkirin. Nah, ini dia. Ini adalah 70s-nya, siluet 70s-nya. Oke, kita mulai dari paling bawah. Dari paling bawah udah memberikan kesan yang menurut gua benar-benar oke banget sih. Ini kombinasi yang maksimal, menggunakan material yang maksimal, dan menurut gua mungkin untuk kolaborasi kali ini mengeluarkan cost produksi yang cukup tinggi dibandingin kolaborasi-kolaborasi yang lain sih. Karena penggunaan bahan yang benar-benar oke dan penggunaan bahan yang lebih banyak. Nah, kita mulai dari outsole. Dia outsole, clear sole, dan art yang ada di sebelah outsole kiri dan kanan berbeda. Di outsole yang sebelah kiri ada banyak kumpulan paku di sini. Di outsole yang sebelah kiri ada banyak gambar kumpulan paku, dan outsole yang sebelah kanan itu ada tang, terus ada kunci L dan ada kunci Inggris juga di sini. Benar-benar unik banget. Menurut gua kesan dari bawah udah oke banget. Naik ke bagian midsole. Midsole kali ini menggunakan midsole berwarna putih yang benar-benar putih bright, nggak putih yang agak dibikin kuning atau semi yellowy, enggak. Ini benar-benar bright dan nggak dilapisin glossy, jadi ini berwarna matte atau berwarna doff, dan ditambah dengan patch bergambar Traficon. Terus lanjut ke bagian heel patch belakang. Heel patch-nya pun keren, kanan kiri dibikin berbeda. Yang sebelah kanan heel patch biasa berlogokan Converse seperti yang dipakai pada Converse biasanya, dan yang sebelah kiri itu menggunakan signature Joshua Fides seperti yang dipakai di tag bagian lidah weapon CX-nya. Lanjut ke toe cap. Di toe cap seperti ada titik-titik cat yang tumpah di bagian kiri dan kanan berbeda. Ini ciri khas Joshua Fides banget sih, karena Joshua Fides juga suka membuat seperti siluet-siluet sepatu yang di spidol sama dia mengikuti pattern-pattern garis-garis dari sepatu itu. Nah, yang unik ada di bagian uppernya. Di bagian upper, kalau kalian lihat, ini terlihat dari depan seperti upper yang nggak menggunakan tali atau hanya menggunakan resleting aja. Dan bahan yang digunakan ini, kalau kalian sempat pegang atau sempat ada punya Converse Du Pontiac, ini bahan yang digunakan sama untuk upper bagian depannya. Tapi nggak sampai situ aja. Di bagian heel stripnya dia menggunakan bahan leather yang ditambah dengan seperti model gantungan di bagian belakang di heel stripnya. Dan uniknya lagi, ini bukan hanya upper satu sisi luar aja. Sebetulnya di dalam ada upper lagi. Kalau kita buka, tuh. Dia ada upper lagi di bagian dalam dengan bahan kanvas yang diprinting dengan titik-titik full berwarna putih, dan di dalam ada tali juga. Dalam ada tali, tapi upper ini benar-benar dijahit dan dipres dengan outsole bareng-bareng. Jadi upper luar dan upper dalam itu sebetulnya nyatu di bagian bawahnya, di bagian outsole-nya, karena di press bareng-bareng, jadi ini nggak bisa dilepas. Nah, terus kita lanjut ke bagian lidahnya. Dia bagian lidah menggunakan bahan material leather. Terus untuk di tang bagian dalam standar ya, seperti Converse 70s pada biasanya, ada tag printing player name di sini, dan di player name-nya bertuliskan Cash Verona Nova. Nah, terus lanjut ke bagian lining. Liningnya standar menggunakan lining biasa berbahan kanvas seperti 70s biasanya. Nah, yang di sini gua mendapatkan insole seperti ini. Entah ya, nanti sewaktu rilis bakalan insole-nya sama seperti ini atau enggak. Gua insole dapat kanan kiri, yang sebelah kanan Converse, yang sebelah kiri Counter Climate. Nah, gua nggak tahu ini bakalan pakai insole ini atau enggak. Mungkin sih enggak, karena kan ini collab bareng Joshua Fides, harusnya pasti ada salah satu atau dua-duanya
bertuliskan Joshua Fides seperti di Weapon CX-nya. Jadi kita nggak terlalu bahas di install-nya ya, karena masih belum jelas. Terus yang kelewatan, pada heel patch, versi rilisnya nanti, heel patch-nya akan ada velcro, jadi seperti emblem yang bisa dilepas pasang, seperti di heel patch pada rilisan Converse kit Coca-Cola, itu sama, tapi dia berbahan kanvas yang di printing seperti biasa logo heel patch Converse biasanya. Nah, di bagian yang dijahit ke uppernya itu menggunakan bahan velcro yang di emboss logo Star, bertuliskan Converse All Star, cat nylon seperti biasa. Jadi seperti yang kayak gue bilang tadi, buat rilisan pack kali ini merupakan rilisan yang totalitas dan mungkin memakan biaya produksi yang lebih besar daripada rilisan-rilisan kolaborasi yang sebelum-sebelumnya. Maksimal banget. Jadi di Weapon CX-nya dia dibikin kombinasi antara bahan material kanvas dan plastik transparan. Untuk di 70s-nya dia clear sole, ada patch di midsole, terus menggunakan upper double, upper luar berbahan seperti yang digunakan di DuPont Effect, terus dalamnya ada upper tambahan menggunakan bahan kanvas, dan ada kombinasi letternya juga. Menurut gue sih ini maksimal sih. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik untuk rilisan kali ini, kalian bisa tunggu pada tanggal 10 Maret nanti. Ada kemungkinan besar bakalan rilis juga di Indonesia, jadi kalian bisa tunggu, bisa pantengin, cari informasi buat ngedapetinnya. Karena gue masih belum tahu juga berapa harga retail untuk rilisan kali ini, kalian bisa tunggu di tanggal 10 nanti. Oke, jadi sekian video racun dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di racun-racun yang akan datang. Thank you semua. Bye.